Cerita dimulai pada tahun 1992 di sebuah desa terpencil bernama Donhai, di mana seorang gadis bernama Stella dan ayahnya bernama Tom sedang berbicara tentang kemungkinan adanya semesta lain yang mirip dengan tempat mereka tinggal. Di tengah obrolan itu, ibu Stella yang bernama Duang Pon datang dan mengajak mereka untuk menghadiri sebuah ritual tahunan desa. Menurut legenda, dahulu ada sebuah cincin yang mampu membawa kekayaan dan kesaktian. Namun setelah cincin itu dicuri, para pemiliknya berubah serakah hingga akhirnya dibunuh oleh sosok dewa wanita bernama Donhai yang kemudian mengutuk desa tersebut. Karena itulah warga terus menjalankan ritual setiap tahun demi mohon untuk pengampunan. Meski begitu, Stella meragukan kisah ini karena Tom juga tidak mempercayai kisah tersebut. Di tengah ritual itu, tiba-tiba terdengar suara misterius dari atas. Paman Stella yang bernama Jomun yang memimpin upacara itu pun segera meminta semua orang untuk tidak melihat ke arah atas atau sumber suara tersebut. Setelah ritual selesai, Jomun meminta para warga untuk pulang dan tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Malam harinya, Stella terbangun setelah melihat Tom diam-diam keluar rumah membawa tas, pistol, senter, dan sebuah gelang giok misterius. Karena penasaran, ia diam-diam mengikuti ayahnya menuju hutan sawit tempat ritual dilaksanakan. Setibanya di sana, Tom melihat pergerakan monster yang sangat cepat. Namun saat dicek kembali, malah Stella yang keluar di balik semak-semak. Di sana, Tom akhirnya mengaku bahwa ia sedang mencari cincin legendaris yang selama ini dianggap hanya cerita rakyat. Pengakuan itu pun membuat Stella bingung karena ayahnya selalu terlihat tidak percaya pada hal-hal yang mistis. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan cahaya aneh di tengah hutan sawit setelah mengikuti suara menyeramkan yang terdengar dari kejauhan. Karena merasa situasinya berbahaya, Tom menyembunyikan Stella di sebuah gubuk dan memberinya sebuah radio. Ia berpesan kepada Stella agar mengirim kode Bravo 125 jika terjadi sesuatu. Saat Tom mendekati cincin misterius tersebut, gelang giok di tangannya langsung bereaksi dan mulai menyala. Tapi sebelum berhasil mengambil cincin itu, seekor monster tiba-tiba muncul. Beberapa saat kemudian terjadi ledakan besar disusul dengan cahaya terang menembus langit. Stella yang panik pun segera keluar dari persembunyian untuk mencari ayahnya. Tapi sayangnya Tom telah menghilang dan yang tersisa hanya cincin bercahaya yang masih melayang di udara. Gak cuma itu, puluhan mayat juga tiba-tiba berjatuhan dari langit yang tentunya membuat Stella Jeruk ketakutan. Sementara dari kejauhan, Jomun juga menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Dalam keadaan ketakutan, Stella Jeruk kembali ke gubuk dan menggunakan radio sesuai petunjuk ayahnya. Namun karena tidak ada bantuan yang datang, ia akhirnya melarikan diri dari hutan sawit hingga ditemukan oleh sebuah mobil. Scene kemudian berpindah ke tahun 2023, di mana Stella yang sudah besar kini hidup menjanda dan bekerja sebagai pembicara di sebuah pameran luar angkasa Museum Bangkok. Namun malam itu ia justru dipecat gara-gara masih menganggap Pluto sebagai planet. มีหลักฐานหน่อยนะทำงานนี้มาตั้งนานพี่ก็นึกว่าเธอมีปัญหาส่วนตัว Di tengah kebingungan mengurus putrinya yang bernama Fallon, Stella menerima kabar dari sepupunya yaitu E.T. bahwa ibunya sedang sakit. Mendengar kabar itu, Stella dan Fallon pun segera pulang ke kampung halaman mereka dan dijemput oleh E.T. dari bandara. Dalam perjalanan, Stella kembali teringat malam ketika Tom menghilang 30 tahun yang lalu. Meski Jomun dan ibunya saat itu menganggap ceritanya hanya khayalan anak kecil, Stella tetap yakin ada sesuatu yang misterius terjadi di hutan sawit pada malam tersebut. Setibanya di desa, Stella langsung menjenguk Duang Pon di rumah sakit. Meski kondisinya sudah mulai linglung, Duang Pon tiba-tiba menyebut kode Bravo 125 dan meminta Stella untuk mencari ayahnya. Ucapan itu pun membuat Stella terkejut karena selama ini ibunya tidak pernah mempercayai kisah hilangnya Tom. Setelah itu, E.T. mengajak Stella dan Fallon ke rumah lama mereka. Di sana Stella kembali bertemu dengan paman Jumnun dan putranya yang bernama Kong. Jumnun mencoba membeli tanah keluarga mereka dengan alasan ingin membangun dapur MBG. Tetapi Stella menolak karena ingin tetap tinggal sampai ibunya membaik. Di tengah pertemuan itu, Stella juga menyadari sesuatu yang janggal. Wajah paman Jumnun dan Kong hampir tidak berubah sejak puluhan tahun mereka tidak bertemu.
Malam harinya, Stella kembali mencoba radio peninggalan Tom yang selama bertahun-tahun tidak pernah memberi jawaban. Namun malam harinya tanpa diduga, radio itu akhirnya aktif dan memperdengarkan pesan dari Tom. Dalam rekaman itu, Tom meminta agar gelang miliknya dibawa ke titik koordinat tertentu. Tapi sayangnya pesan itu berakhir sebelum Stella sempat menulis koordinatnya. Untungnya berkat bantuan Fallon, mereka berhasil memutar ulang dan menyimpan seluruh koordinat yang disebutkan. Keesokan harinya, Stella langsung pergi ke RS dan meminta penjelasan kepada ibunya. Dari ibunya, ia akhirnya mengetahui bahwa Tom sekali berhasil menghubunginya melalui radio sejak Stella pergi kuliah. Tom mengaku terjebak di dimensi lain, di mana tempat itu memiliki perbedaan waktu 1 menit setara 1 tahun di bumi. Tom juga menjelaskan bahwa gelang miliknya harus dipasangkan dengan cincin legendaris untuk mengaktifkan Tekle Genesis yang tersimpan di fasilitas militer Ramasun. Hanya dengan cara itulah Tom bisa kembali. Mendengar kebenaran tersebut, Stella pun memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya bersama E.T. Namun tentunya mereka masih membutuhkan bantuan Kong. Sebagai putra Jumnun, hanya dialah yang bisa mengambil gelang itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Awalnya Kong menolak, tetapi setelah Stella menjelaskan hubungan gelang tersebut dengan hilangnya Tom serta keanehan ayahnya yang selama Kong akhirnya pun setuju membantu mereka. Malamnya, Kong akhirnya berhasil mencuri gelang dan pistol milik ayahnya secara diam-diam. Ia kemudian pergi bersama Stella, E.T. dan Fallon ke hutan sawit tempat dulu Stella pernah melihat cincin misterius. Setelah sedikit muter-muter, mereka akhirnya berhasil menemukan cincin itu. Saat gelang didekatkan ke cincin yang melayang, benda itu berubah menjadi sebuah bola dan jatuh ke tangan Stella. Namun tak lama kemudian monster yang dulu muncul saat Tom menghilang kembali menyerang mereka. Untungnya dalam serangan itu mereka berhasil melarikan diri. Sementara Jumnun yang datang terlambat gagal menghentikan mereka dan harus menghadapi monster itu sendirian. Setelah itu, mereka menuju fasilitas militer Ramasun, bekas pangkalan Amerika dari era Perang Vietnam. Di ruangan rahasia yang mereka temukan, Stella memasang gelang tersebut ke sebuah perangkat hingga muncullah hologram Tom. Tom lalu mengungkap bahwa dirinya sebenarnya adalah agen CIA yang sedang menjalankan misi rahasia saat menghilang. Pada malam ledakan itu, ia sedang mengembalikan perangkat bernama Tekle Genesis. Tetapi alat tersebut gagal berfungsi dan justru mengirimnya ke stasiun luar angkasa terbengkelai milik peradaban alien. Bagi Tom, waktu di sana baru berlangsung 30 menit. Namun bagi Stella, semua kejadian ini sudah lewat 30 tahun. Lebih buruknya lagi, persediaan oksigen di sana hanya cukup untuk 20 menit lagi sehingga harus ada yang menyelamatkannya. Saat Stella berjanji akan menyelamatkannya, Tom menjelaskan bahwa semuanya tidak mudah karena Tekle Genesis adalah teknologi alien yang dikembangkan Amerika untuk perjalanan ruang angkasa dan waktu. Sistem itu terdiri dari gelang pengendali dan bola yang sebenarnya tersusun dari 5 cincin dengan fungsi berbeda. Mulai dari mengendalikan gravitasi, menjaga komunikasi lintas ruang dan waktu, hingga mengatur perjalanan waktu melalui chronometering. Selain itu, terdapat cincin navigasi yang digunakan untuk menentukan tujuan perjalanan serta cincin navigasi galaksi yang memungkinkan perpindahan melintasi bintang dan galaksi. Ketika 5 cincin tersebut disatukan, Tekle Genesis memperoleh kemampuan penuh untuk membuka jalur antar dimensi, melakukan perjalanan waktu, dan menjelajahi berbagai titik di alam semesta. Namun sayangnya, 2 cincin penting telah hilang, yaitu ring gravitasi yang berada di Udon Thani tahun 5000 sebelum Masehi dan ring waktu kronometer yang berada di tahun 2223. Karena itulah satu-satunya cara membawa Tom pulang adalah menemukan kedua ring tersebut. Setelah mengetahui lokasi keduanya masih bisa dilacak, Stella dan timnya pun sepakat menjalankan misi itu. Tak lama kemudian, Stella mengaktifkan Tekle Genesis dan membawa mereka ke tujuan pertama, yaitu tahun 5000 sebelum Masehi. Namun sesaat setelah tiba di dekat lokasi ring gravitasi, mereka langsung dikejar sekelompok zombie hingga terpaksa berlindung di sebuah pemukiman. E.T. yang tiba lebih dulu tidak bisa masuk karena terhalang medan pelindung misterius. Namun saat Stella mendekat, penghalang itu terbuka dengan sendirinya. Dari situ mereka menyadari bahwa gelang milik Stella terhubung dengan sistem pelindung tersebut. Beberapa saat kemudian mereka mengetahui bahwa ring gravitasi bukan hanya bagian dari Tekle Genesis, tetapi juga sumber kekuatan yang selama ini melindungi desa Banqiang dari serangan zombie. Setelah mampu melewati pelindung itu, Stella dan rombongannya bahkan dianggap sebagai utusan dewa oleh penduduk setempat. Meski begitu, Stella dan E.T. mulai berbeda pendapat.
Stella khawatir pengambilan ring akan menghancurkan pelindung desa. Namun E.T. menilai nasib suku itu memang sudah ditakdirkan untuk berakhir. Saat Stella, Valen, dan E.T. berinteraksi dengan warga desa Benjiang, Kong diam-diam mengambil gelang dan bola tackle Genesis. Ia lalu menyatukan kembali pecahan gravitasi ring yang dibawanya. Namun tindakan itu justru membuat medan pelindung desa menghilang. Dalam sekejap, para zombie pun menerobos masuk dan menyerang pemukiman. Di tengah kekacauan itu, Stella beberapa kali nyaris terbunuh, tetapi berhasil diselamatkan oleh warga. Saat Kong dan E.T. bersiap kembali ke masa asal mereka, Stella dan Valen justru harus berjuang menembus kerumunan zombie untuk mencapai mereka. Untungnya Stella akhirnya berhasil bergabung dengan Kong dan E.T. sampai akhirnya mereka pun kembali ke masa mereka berasal. Tapi setibanya di markas, Stella baru menyadari Valen tertinggal di masa lalu. Lebih buruk lagi, tanpa sengaja Stella justru membawa seorang anak Benjiang bernama Morin ke masa depan. Menyadari itu, Stella pun segera ingin kembali menjemput putrinya. Tapi Kong menjelaskan bahwa setiap lokasi hanya bisa dikunjungi satu kali sampai seluruh pecahan ring berhasil dikumpulkan. Artinya, Valen tidak bisa diselamatkan untuk saat ini. Ketika mereka bersiap menuju ke tujuan berikutnya, Jumnun tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata dan menuntut gelangnya dikembalikan. Ia lalu mengungkap kenyataan mengejutkan bahwa selama mereka pergi, dunia telah berubah drastis. Meski perjalanan itu terasa singkat, di dunia asal mereka sudah berlalu puluhan tahun. Dalam rentang waktu tersebut, monster Donghai bermunculan dan menghancurkan banyak wilayah. Bahkan Duangpon, ibu Stella, juga ikut menjadi korban. Jumnun lalu menyalahkan Stella karena telah membawa gelang dan cincin keramat yang selama ini menjaga keseimbangan dunia. Meski terpukul mendengar kematian ibunya, Stella tetap menolak menyerahkan gelang itu. Ia bersikeras akan memperbaiki semuanya setelah berhasil menyelamatkan Tom dan Valen. Tapi sayangnya, Jumnun menolak. Situasi pun memanas ketika Kong memilih untuk menghalangi ayahnya agar Stella bisa melanjutkan misinya. Di tengah pertikaian tersebut, Stella, Morin, dan E.T. berhasil mengaktifkan tackle Genesis dan pergi ke lokasi berikutnya. Sementara suara tembakan terdengar dari arah Kong dan Jumnun. Stella, E.T. dan Morin kemudian tiba di tujuan berikutnya, yaitu tahun 2223 atau 2004. Namun baru saja sampai, mereka langsung disambut oleh todongan senjata oleh sekelompok anak muda yang menguasai wilayah itu. Stella sempat melihat ring yang mereka cari berada di dekat sana, tetapi sebelum sempat bertindak, ia dan E.T. lebih dulu ditempeleng hingga pingsan. Saat tersadar, Stella dan E.T. sudah berada di markas kelompok tersebut. Mereka diminta menjelaskan cara mengoperasikan tackle Genesis karena para pemuda itu ternyata memiliki prototip serupa untuk mempertahankan kota mereka dari serangan pemerintah. Salah satu anggotanya yang bernama Carla lalu menceritakan sejarah tempat bernama New Udown itu. Jadi 200 tahun sebelumnya, Thailand dihancurkan oleh kemunculan kaiju raksasa. Meski berhasil dikalahkan dengan bantuan Amerika, keadaan tidak membaik karena kelompok industrial semakin berkuasa di atas rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Kondisi itu mendorong para pemuda membentuk kelompok perlawanan. Namun keadaan semakin buruk ketika sebuah black hole muncul di langit dan menghancurkan sebagian kota. Dari peristiwa itulah pecahan chronometer ring jatuh ke dunia mereka. Sementara pemerintah memilih meninggalkan para penyintas menghadapi ancaman makhluk-makhluk raksasa yang terus bermunculan. Di masa sulit itu, mereka menemukan pecahan chronometer ring sekaligus fasilitas militer Amerika yang telah terbengkelai. Dari sanalah mereka mempelajari proyek tackle Genesis dan mencoba mereplikasinya untuk mencari dunia yang lebih baik. Sayangnya seluruh percobaan mereka selalu gagal. Karena itulah mereka meminta bantuan Stella. Awalnya Stella menolak, tetapi E.T. menyarankan agar mereka bernegosiasi. Sebagai gantinya, Stella meminta kelompok itu menyerahkan gelang dan bola tackle Genesis terlebih dahulu. Jika berhasil, ia berjanji akan membawa mereka menuju ke dunia yang lebih baik daripada tempat yang mereka tinggali sekarang. Sementara itu, Kong akhirnya menyadari bahwa pertarungannya dengan Jumnun membuat sang ayah tertembak. Dalam kondisi kritis, Jumnun memutuskan menceritakan seluruh kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia menceritakan bahwa pada tahun 1964, saat Perang Vietnam berlangsung, militer Amerika diam-diam melakukan eksperimen perjalanan waktu terhadap tahanan sipil Thailand. Jumnun menjadi salah satu korbannya bersama seorang putri Jenderal Laos bernama Lawan. Berkat kemampuan bahasa Inggrisnya, Lawan berhasil menguping dan memahami cara kerja tackle Genesis dan mengajak Jumnun untuk mencurinya. Saat eksperimen dimulai, mereka berdua berhasil mengecoh para penjaga dan melarikan diri menggunakan tackle Genesis. Sayangnya mereka justru terlempar ke zaman es bersama beberapa tentara yang mengejar mereka. Dalam pelarian itu, Lawan tertembak.
Dan untuk menyelamatkan diri, lawan kembali mengaktifkan tackle Genesis dan membawa mereka ke suku Banjiang. Di sanalah pecahan ring gravitasi diduga tertinggal, sedangkan para tentara yang tewas kemudian menjadi sumber virus zombie yang menginfeksi wilayah suku tersebut. Tak lama kemudian mereka kembali melakukan perjalanan. Kali ini mereka menuju ke masa depan, tetapi salah satu tentara yang masih hidup meledakkan granat yang menyebabkan lubang besar. Ledakan itu merusak salah satu ring dan meninggalkan pecahannya di masa 2224, tempat sekarang Stella ditahan. Akibatnya, perjalanan mereka gagal dan Jumnun bersama lawan justru terlempar kembali ke tahun 1969 di desa Donhai. Dalam keadaan terluka parah, Lauan perlahan sekarat karena distrostri waktu yang masuk melalui luka tembaknya. Jumnun kemudian mencoba menggunakan tackle Genesis untuk menyelamatkannya, namun tubuh Lauan tidak mampu menahan energi sebesar itu dan akhirnya berubah menjadi sosok monster wanita. Sejak saat itulah Jumnun menghabiskan hidupnya untuk mencari cara menyembuhkan Lauan. Tapi sayangnya, ia menemukan fakta bahwa Amerika masih terus menggunakan proyek tackle Genesis untuk menutupi berbagai kejahatan selama perang. Salah satunya ketika ia menyaksikan ratusan mayat mahasiswa berjatuhan dari langit setelah dibantai dan dibuang melalui sistem tersebut. Di tengah tragedi itu, Jumnun menemukan satu mahasiswa yang masih hidup, yaitu Kong. Ia kemudian mengadopsinya dan membesarkannya di desa Donhai. Selain agar tetap dekat dengan Lauan, Jumnun juga ingin menjaga cincin yang lambat laun berubah menjadi legenda lokal desa tersebut. Setelah menceritakan semuanya, Jumnun akhirnya membebaskan Kong menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia tidak lagi berniat menahan atau mengatur masa depan anak angkatnya itu. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Jumnun mengungkap bahwa selama ini ia tetap tinggal di Donhai demi melindungi Kong dan bola ajaib yang tersembunyi di hutan. Ia kemudian meminta Kong membawanya ke hutan untuk bertemu kembali dengan Lauan, wanita yang telah ia cintai selama puluhan tahun. Sementara itu, Velan dan Ibu Morin terbangun di dalam sebuah bioskop yang terbengkelai. Saat mencoba keluar, bangunan itu tiba-tiba berguncang hebat. Ketika melihat keluar, mereka pun terkejut karena seekor monster raksasa sedang berkeliaran di sekitar kota. Di sisi lain, Stella akhirnya setuju membantu para remaja pemberontak menggunakan tackle Genesis. Namun ia memperingatkan bahwa jika mesin itu diaktifkan, medan pelindung yang selama ini menjaga kota akan hilang dan rudal bisa masuk. Meskipun begitu, para pemberontak tetap menjalankan rencana mereka. Mereka melakukan percobaan dengan menangkap salah satu monster dan memasukkannya ke dalam kandang besar, lalu mengirimnya ke zaman prasejarah menggunakan tackle Genesis. Awalnya rencana itu berhasil, namun begitu medan pelindung menghilang, rudal-rudal yang menggantung di langit mulai meledak satu persatu. Mereka segera menarik kembali kandang tersebut dari masa lalu, tetapi monster yang dikirim ternyata sudah tidak berada di dalam kandang. Tak diduga, monster itu muncul kembali di dekat mereka dan langsung menyerang. Kepanikan pun terjadi, di mana semua orang melepaskan tembakan, tetapi monster tersebut kini mampu berpindah tempat secara tiba-tiba dan terus menyerang dari berbagai arah. Situasi pun semakin memburuk karena gas beracun dari ledakan rudal mulai memenuhi gedung dan memengaruhi para penjaga yang seharusnya melindungi mereka. Saat monster terus membantai orang-orang, Stella berusaha mengaktifkan kembali bola dan gelang tackle Genesis. Namun ia segera menyadari bahwa bola itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ternyata para pemberontak tidak menggunakan pecahan ring asli untuk menyempurnakannya, melainkan salinan buatan mereka sendiri. Ketika monster kembali muncul, Iti langsung mengalihkan perhatiannya. Di saat yang sama, Stella mengaktifkan ringnya, sementara para pemberontak menembakkan senjata mereka. Kombinasi keduanya pun memicu ledakan kecil yang akhirnya berhasil membunuh monster tersebut. Setelah keadaan mereda, mereka menemukan salah satu penjaga telah meninggal akibat gas beracun. Stella kemudian mengajak para pemberontak ikut pergi bersamanya, tetapi pemimpin mereka yang bernama Max memilih tetap tinggal dan melanjutkan perjuangan mereka sendiri. Di saat itulah para pemberontak menjelaskan bahwa penggunaan tackle Genesis selama bertahun-tahun telah menimbulkan kerusakan kuasalitas. Akibatnya, mereka tidak menua, berbagai makhluk dari timeline berbeda terus bermunculan, dan ruang waktu perlahan saling bertabrakan. Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa Velan dan Ibu Morin bisa berpindah ke masa yang bukan milik mereka. Sebelum Stella pergi, Carla memberikan ring waktu baru yang dikembangkan dari kronometer asli. Ring tersebut dirancang khusus untuk mengatur ulang garis waktu dan memperbaiki seluruh kekacauan yang telah terjadi. Setelah itu Stella dan Morin bersiap melanjutkan perjalanan. Namun Iti memutuskan tetap tinggal karena merasa anak-anak itu masih membutuhkan seorang untuk membimbing mereka untuk bernegosiasi dengan pemerintah melalui jalur perdamaian.
Di lokasi lain, Velan dan Ibu Maureen menyadari bahwa gedung tempat mereka berlindung mulai dipenuhi zombie. Dengan hati-hati, Velan pun menutup setiap pintu yang bisa dimasuki para zombie sambil berusaha bertahan hidup selama mungkin. Sementara itu, Stella dan Maureen berhasil kembali bertemu dengan Kong. Setelah memahami situasinya, mereka sepakat menggunakan ring baru untuk memperbaiki seluruh timeline. Namun, Kong malah diam-diam membawa mereka kembali ke tragedi pembantaian mahasiswa Thammasat, hari ketika dirinya hampir kehilangan nyawa. Sesampai di sana, Kong berkali-kali menggunakan teleport dan berharap masih bisa mengubah masa lalu. Namun saat para tentara mulai menembaki mahasiswa dan kekacauan kembali terjadi, Stella berulang kali mengingatkan bahwa setiap perubahan hanya akan memperburuk kerusakan timeline. Sayangnya, Kong tetap memaksa mencoba menyelamatkan semua orang. Akibatnya, ruang dan waktu mulai bertabrakan semakin parah. Koridor masa lalu dan masa depan saling terhubung. Orang-orang dari waktu berbeda bisa mendengar suara satu sama lain. Bahkan peluru dan serangan dari masa depan mulai menembus ke masa lalu. Kekacauan itu pun mencapai puncaknya ketika kapal pemerintahan dari masa depan ikut terseret ke masa lalu. Ledakan pesat yang terjadi akhirnya menutup celah ruang waktu. Sayangnya, banyak orang tetap kehilangan nyawa. Melihat semua kehancuran tersebut, Kong akhirnya menerima kenyataan bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah. Dengan berat hati, Kong menyerahkan gelang Tekel Genesis kepada Stella. Sebelum berpisah, Kong mengambil roll kamera milik salah satu mahasiswa yang tewas dan minta Stella membawa rekaman itu agar dunia mengetahui kebenaran tentang tragedi tersebut. Setelah itu, Kong sendiri memilih tetap tinggal di masa asalnya. Tak lama kemudian, Stella dan Maureen menggunakan alat itu hingga berhasil menemukan Velan. Namun keadaan sudah terlambat bagi Ibu Maureen. Setelah berjuang melindungi putrinya dari serangan zombie, ia akhirnya ikut terinfeksi dan berubah menjadi salah satu dari mereka. Maureen hanya bisa menangis saat melihat ibunya berubah menjadi monster. Namun tidak ada waktu untuk berduka. Stella kemudian segera mengaktifkan Tekel Genesis dan membawa mereka pergi tepat sebelum rudal menghancurkan kota peserta keju raksasa yang berada di sana. Stella, Velan, dan Maureen akhirnya kembali ke fasilitas militer. Namun kondisi Stella semakin memburuk akibat luka tembak yang dideritanya. Karena tidak sanggup melanjutkan sendiri, ia menyerahkan gelang Tekel Genesis kepada anak-anak dan meminta mereka menyelesaikan misi tersebut. Tetapi tiba-tiba, Master Donhai muncul dan menyerbu fasilitas tersebut. Saat Maureen berusaha menghilangkan perhatiannya, Velan langsung mengaktifkan mesin dan berhasil tersambung dengan Tom melalui radio. Dengan petunjuk langsung dari kakeknya, seluruh cincin akhirnya menyatu kembali menjadi Tekel Genesis yang sempurna. Cahaya besar langsung memenuhi ruangan. Master Donhai pun juga menjerit kesakitan sebelum tubuhnya hancur menjadi energi. Saat kemudian energi tersebut menyebar ke seluruh ruang dan waktu, perlahan memperbaiki setiap kerusakan timeline yang selama ini terjadi. Di tengah cahaya itu, Stella mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang aneh. Ia mendengar suara ibunya yang mengatakan bahwa selama masih ada cinta, setiap hal di dunia ini memiliki arti. Tak lama kemudian, suara Tom juga terdengar, mengingatkannya bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Pada momen itulah Stella harus menentukan seperti apa dunia yang ingin ia kembalikan. Setelah membuat pilihannya, cahaya besar kembali menyelimuti semuanya. Di saat yang sama, roh Jumnun juga akhirnya dipertemukan kembali dengan Lawan. Sementara seluruh kerusakan ruang dan waktu mulai pulih seperti semula. Ketika Stella membuka mata, ia sudah berada di rumah ibunya dan terbangun seperti mimpi. Namun Velan yang berada di sampingnya meyakinkan bahwa semua yang mereka alami benar-benar terjadi. Stella lalu bergegas pergi menemui Duangpon di rumah sakit. Dengan sedih, ia minta maaf karena tidak berhasil membawa Tom pulang. Namun Duangpon mengaku baru saja bermimpi bertemu Tom dan merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama berpisah. Sejak saat itulah kondisi Duangpon perlahan membaik. Keluarga mereka hanya bisa berkumpul kembali di rumah lama, termasuk Maureen yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga Stella. Meski hidup mereka akhirnya bahagia, Stella masih menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab. Saat menatap Tekel Genesis yang masih berada di tangannya, ia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti ia akan bisa bertemu kembali dengan E.T. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Tekel Genesis yang dirilis pada tahun 2024. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.